Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Adada khalqihi wa zinata arsyihi wa ridha nafsihi wa midada kalimatihi wa minta ilmihi wa jami'a ma syaa wa khalaqa dzar'a bar'a alimul ghaibi wasyahadah ar-rahmanir rahim. Al-Malikul Qudusul Azizul Hakim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut. Biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir wa ilaihil masir. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil huda wa dinil haqq izhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa liman tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Sadaqallahul azim. Ila roti syekhina mursyidina Sayyidi Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang sama-sama kita muliakan pengarsa Abah Hadratul Sayyid Ahmad Saibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Yang sama-sama kita hormati Sahibul Bait, pemangku hajat manaqib, sesepuh Majlis Dzikir Nurul Ikhwan, bersama bangsa sekeluarga yang insyaallah dalam istiqomah mengabdikan dirinya kepada Allah melalui penyelenggaraan manaqib di tempat ini, yang semoga seluruh pengorbanannya baik harta, pikiran, tenaga dan sebagainya, selain menjadi kafarat dosa keluarga besar ini, juga semoga diganti dengan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan usaha dan perusahaannya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, rekan-rekan mubalik Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surijaya, mujahid fi sabilillah yang senantiasa menghidupkan manaqib di mana-mana, yang semoga seluruh perjuangannya merupakan khidmat kepada guru mursyid, menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir kepada mubalik kita. Amin ya rabbal alamin. Sesepuh manaqib dan khataman, pengurus LDTKN ambil khusus di Bogor Selatan, GMPS dan Ibu Bela, Ikhwan dan Akhwat Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Surijaya rahimakumullah. Sebelumnya, melalui mimbar yang mulia ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, khususnya kepada Sahibul Bait, pemangku manaqib, sesepuh Majlis Dzikir Nurul Ikhwan, kesana bangsa beserta istri, dan ikhwan serta akhwat yang senantiasa hadir di majelis ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas doanya, karena atas doa daripada ikhwan akhwat, anak kami yaitu Hafsah Wulan Kamalia telah menemukan jodohnya.
diawali dari majlis manaqib ini, karena sangat sulit dalam keluarga saya tidak ada istilah pacaran, tidak boleh ada pacaran. Kalau memang minat, niat, ta'aruf, khitbah. Maka setelah datang masanya untuk menikah, saya serahkan ini kepada Allah. Saya pasrahkan kepada guru mursyid, dan saya serahkan itu untuk hasil maksud di majlis ini mulainya. Semoga anak kami mendapatkan jodohnya. Alhamdulillah, pertama di sini, lanjut di majlis kami manaqib, kemudian di Pak Guru Obay, 3 manaqib ada kabar. Ada kabar, dan ini teman kuliahnya dulu di Pondok Pesantren Suryalaya. Selain itu juga yang kami sangat bahagia sekali, ternyata bukan sekedar hanya alumni daripada Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah saja, tetapi ternyata dia juga adalah alumni dari Pondok Pesantren Gontor Sarua jeung bapana. Alhamdulillah. Itulah doa dari ikhwan akhwat barokah guru semuanya. Atur nuhun pisan. Ikhwan akhwat thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya rahimakumullah. Tadi disampaikan oleh Kersana Ustaz Sahrul Tanjung tentang intang surullaha yang surukum oisabit akdamakum. Dijelaskan arti daripada itu. Di sini saya hanya mencoba memperkuat saja dari apa yang telah beliau sampaikan di dalam kitab Zikrul Maqamat. Zikrul Maqamat ini kalau ditelah isinya, boleh jadi ini adalah kitab yang berisi tentang kiat sukses ikhwan. Karena kita pasti bukan saja ingin sukses dalam ibadah, tetapi sukses dalam kehidupan. Betul ya Pak ya? Betul ya? Bukan saja sukses, bukan saja berhasil, bukan saja meraih kebaikan di dunia, tapi juga di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka dalam kitab itu dibahas bagaimana agar kita ikhwan sukses. Yang sebenarnya kembali kepada tadi dauhan daripada Ustaz Sahrul, in tansurullaha yang surkum. Dalam kitab itu banyak dibahas tentang bagaimana kita memang diharuskan berkorban. Baik dalam pemberian al-atiyah, baik dalam infak berupa uang atau sedekah yang lainnya. Sampai dikatakan ma fataha rajulun abwaba atiyatin yuridu biha silatan illa zadallahu biha kasratan. Tidaklah seorang lelaki membuka pintu pemberiannya, mengorbankan hartanya, niatnya untuk bisa adanya silaturahmi, kecuali Allah akan tambahkan rezekinya. Ini kita di sini kumpul dari berbagai penjuru, berbagai kampung tempat ini, dari mulai maghrib berjamaah, zikirnya, khotamannya, isya berjamaahnya, zikirnya, khotaman lagi dafil balaknya, dan kita saling kumpul ngobrol di sini ngariung, itu selain ibadah juga terbina silaturahmi. Siapa yang berkorban untuk kita kumpul di sini? Ya tuan rumah, sahibul bait. Kalau tuan rumahnya tidak mau mengorbankan minum dan makannya mah,
atau tidak lagi menyempatkan waktu untuk tempatnya digunakan kita zikiran khataman, mah kita nggak akan kumpul di sini. Betul ya? Ini. Maka dikatakan mazado illa kasratan. Maka yang dikeluarkan hartanya itu tidak berkurang, tetapi insya Allah bertambah. Amin ya rabbal alamin. Waqala dalam hadis kursi, abdi unfik ilaika wasi alaika. Kata Allah, wahai hambaku, anfik, keluarkanlah hartamu, unfik ilaika, maka aku akan keluarkan hartaku. Kira-kira harta kita dengan harta Allah banyakkan mana? Tentu saja banyakkan Allah. Alam semesta ini adalah milik Allah, dan Allah yang menciptakan itu. Wasi alaika, luaskanlah rezekimu, maka aku akan luaskan pula rezekimu. Fa inna rizqa bil arsi lailan wa naharan. Kata Allah, itu hartaku, rezekiku itu sudah siap bersemayam di aras itu siang dan malam. Fa unzil rizqa bin nasi ala qadri niyatihi wa atiyatihi wa sadaqatihi wa nafaqatihi. Itu rezeki buat kita, Pak. Itu Allah siapkan di bawah aras itu siang dan malam. Siap dikucurkan untuk kita, hambanya, kepada manusia itu. Tergantung kepada niatnya, tergantung kepada pemberiannya, tergantung kepada sedekahnya, tergantung kepada infaknya. Kalau diilustrasikan, sebegitu luas rezeki Allah itu mengucur rezeki itu kepada guru kita Syekh Ahmad Sahibul Wafat Tajul Arifin radhiyallahu anhu. Tampung itu rezeki seluas laut dan samudra. Luas rezeki itu. Kemudian rezeki itu yang seluas lautan dan samudra itu dialirkan melalui pipa-pipa yang sejumlah muridnya, keran-keran sejumlah muridnya. Kalau muridnya 10 juta keran Abah itu alirkan semuanya. Sama itu pipanya, sama kerannya. Mau itu ajengan, mau itu kiai, mau itu ikhwan biasa, semua sama kerannya, nggak ada yang beda satupun. Tetapi yang bedakan adalah kembali kepada kita. Satu, mampukah kita membuka keran itu? Kalau keran mah sudah siap mengalir, Pak, kepada semuanya. Sudah disiapkan itu rezeki Abah itu seluas laut dan samudra. Hanya itu kerannya bisa nggak kita buka? Satu. Yang kedua, kalau kita buka, kira-kira kita punya tempat penampungan tidak? Jangan-jangan itu dibuka kerannya, kita belum siap dengan tempat penampungannya, akhirnya itu air tidak tertampung sama sekali, setetes pun tidak. Padahal itu sudah terbuka itu kerannya, mengalir deras itu airnya, tetapi kita tidak punya tempat untuk menampung air itu. Kira-kira rugi enggak? Rugi. Maka ketika itu mengalir, rezeki itu, keberkahan itu mengalir, tergantung kepada kita tempatnya. Mungkin ada yang sebesar toron ukuran besar, ada yang ukuran sedang, ada ukuran kecil, ada juga yang sebesar ember besar, ember sedang, ember kecil. Mungkin ada pula yang sebesar gelas. Kira-kira kalau gelas itu yang tertampung lebih banyak yang tampung atau yang tumpahnya kira-kira? Banyak yang tumpah. Padahal barokah guru luar biasa. Mengalirnya deras kepada kita ikhwan.
Ketika kita talqin zikir, maka langsung itu keran itu menuju kepada kita. Tapi yang lebih rugi lagi adalah kalau gelas itu masih ada yang tertampung. Yang rugi itu kalau kita menampung air itu dengan ayakan. Tahu ayakan, Pak? Sebesar apapun ayakan itu tetap ayakan. Bolong. Kira-kira kalau itu pakai ayakan, ada nggak yang tertampung kira-kira? Nggak ada. Lebih baik tadi segelas, meskipun gelas kecil, masih bisa menampung. Daripada ayakan yang besar pun ayakannya tetap tidak bisa ditampung. Kenapa? Bolong. Karena bolong. Maka jelas Allah siap alirkan itu semua melalui peran guru kita. Hanya kita nih kembali kepada kita masing-masing. Maka dikatakan oleh tadi itu unfik. Ya, kalau ingin aku kasih hartaku, kata Allah, ya berikanlah hartamu. Kalau aku ingin luaskan rezekimu, luaskan pula lah rezekimu. Tergantung kita. Ya, diantaranya dengan membuka tempat manakib. Diantaranya dengan menghidupkan tempat-tempat manakib. Diantaranya dengan menghidupkan masjid-masjid yang ditinggalkan oleh pengarsa Abah. Itu upaya agar kita bisa mendapatkan keberkahan guru mursyid. Maka tidak salah yang dikatakan oleh pengarsa Kiai Haji Nur Ana Mubarak, berkah teh keberkahan teh aya di diri maneh. Keberkahan itu sesungguhnya ada di diri kita, tergantung kita. Gitu. Iya, Abah itu mambaul barokah wal karomah. Nah, kita mampu tidak untuk menangkap itu, menampung daripada barokah karomah pengarsa Abah. Ikhwan ahwat thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah, pondok pesantren Surya rahimakumullah. Kita masuk bulan Zulhijjah. Bulan yang Allah muliakan. Ketika kita ibadah kita itu bukan saja mendapatkan pahala dan ganjaran, tapi juga ibadah kita itu merupakan sesuatu yang dicintai Allah. Salat kita, zikir kita, seluruh ibadah kita selama Zulhijjah ini, terutama di 10 awal ini, adalah ibadah yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap Zulhijjah pula ini, kalau kita merujuk pada surat Al-Kautsar ayat yang pertama, disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar. Dalam tafsir Jailani itu dibahas tentang ayat pertama, inna a'tainakal kautsar. Secara asbabun nuzul ini, surat ini turun ketika Rasulullah SAW sedang mengalami kesedihan luar biasa, yaitu wafatnya putranya yang bernama Ibrahim. Kemudian beliau itu banyak yang mencaci maki karena kematian putranya. Maka turunlah surat Al-Kautsar yang insya Allah kita hafal. Maka surat ini sangat luar biasa, dikatakan barang siapa yang menghafal surat ini maka akan mendapatkan syafaat Rasulullah SAW. Alhamdulillah, pendek, gampang. Coba kalau Yasin, repot. Barang siapa yang menghafal Al-Kautsar maka akan mendapatkan syafaat yaumul qiyamah.
Kenapa demikian? Karena surat ini hiburan, penghibur bagi Rasulullah SAW. Di dalam kitab Tafsir Jailani itu dibahas kenapa surat ini istimewa. Beliau menafsirkan inna a'tainakal kautsar adalah wa khassasnaka bil karamatil lati lam nu'tihi ahadan minal anbiya wa rusul alladzina madaw qablaka. Artinya, dan aku khususkan kepadamu ya Muhammad al-karamah, kemuliaan yang tidak aku berikan kepada siapapun, seorang pun dari nabi dan rasul alladzina madaw qablaka, yang telah lalu. Apa tuh karamah yang diberikan oleh Allah pada rasul dan tidak diberikan pada yang lain adalah sanad. Itu dibahas oleh ulama. Faqala akramallahu hadil ummah bil isnad falam yu'tahu ahadan ghairuha. Sesungguhnya Allah telah memuliakan umat ini dengan sanad. Sanad. Bahkan dikatakan dalam Sahih Muslim disebutkan inna hadzal ilma huwa dinun fangdur ahadukum aman ya'khudhu dinahu. Sesungguhnya ilmu dalam agama ini adalah agama itu sendiri, maka lihatlah dari siapa agama itu diambil. Maka lihatlah dari mana ilmu itu diambil. Ini merupakan pertanda pentingnya sanad dalam agama kita. Wa qala Syafi'i, berkata Imam Syafi'i, alladzi yatlubul ilma bila sanadin kahati bilailin yahmilu zuhmata hatobin fafihi afa wa huwa la yadri. Orang yang mencari ilmu tanpa sanad seperti orang yang membawa kayu di tengah malam dan dia memegang ikatan kayu itu, padahal itu adalah ular dan dia tidak tahu. Bagaimana ada orang yang ketika malam hari membawa kayu itu diikat dengan tali, ternyata tali itu bukan tali tapi ular. Dia nggak tahu. Itu perumpamaan orang yang nyari ilmu tanpa sanad. Agama lain tidak ada sanad, Pak. Coba cari silahkan agama apapun, tidak ada sanad. Hanya di Islam yang ada sanadnya. Kalau sholat mungkin mereka punya sholat kan, ada sholatnya versi mereka. Mungkin puasa juga ada. Bahkan terkadang itu orang-orang yang lebih banyak sedekahnya itu orang mereka, Pak. Bill Gates itu berapa infaknya? Sedekahnya berapa ya? Tapi yang tidak dimiliki mereka adalah sanad. Maka dalam Islam itu semua bersanad, sampai azan juga ada sanadnya. Ada sanadnya azan itu. Maka itu yang bisa menjaga kelestarian. Nah, kalau ilmu itu sanadnya dengan ijazah, kalau amal itu sanadnya dengan talqin zikir. Itu bedanya. Jadi kalau kita belajar ilmu hadis, itu kita resmi, kita sah pegang hadis itu dengan ijazah, tersambung nanti kepada Rasulullah SAW ilmu itu. Tetapi kalau amal itu agar tersambung pada Rasul, itu dengan cara talqin. Fasiru fihi irtibatul qulub ba'dhum bi ba'din ila Rasulillah SAW. Rahasia talqin itu adalah irtibatul qulub, mengikat kolbu kita, mengikat kolbu kita.
dengan guru kita, dengan gurunya lagi, terus ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ilmu itu sanad diberikan dengan ijazah itu untuk disampaikan, didakwahkan, disebarkan. Kalau amaliyah dengan talqin zikir itu adalah diamalkan. Gitu. Maka ya manaqib juga itu hikmat, bukan syiar kan ya. Betul ya? Itu syiar. Bukan syiar, hikmat. Maka benar yang dikatakan oleh Ustaz Toras kemarin di Surah Layak seperti itu. Tidak ada manaqib internasional gitu ya. Karena ketika itu amaliyah itu bersanad dan ditalkinkan, kewajiban kita itu adalah mengamalkan, Pak. Mengamalkan kewajiban kita. Dan kalau itu ilmu yang bersanad itu semakin luas pemahamannya, kita sebarkan, kita dakwahkan itu, kalau dalam amaliyah mah itu akan kembali ke diri kita. Di mana bedanya? Kalau kita ditalkin zikir oleh guru, kemudian kita amalkan, kita kembangkan untuk diri kita, maka akan muncul yang namanya fa'lam. Itu Pak. Fa'lam annal ilma alladhi takallamna laisa biqalqalatil lisan. Ilmu yang kita sedang amalkan ini nih bukan seperti yang lain, hanya dikaji dengan lisan, dibaca, dipahami, didakwahkan, disampaikan. Terkadang menyampaikan belum mengamalkan kan. Ya. Ini mah beda. Wa innama huwal azwaq wal wujudan. Ini mah ilmu yang ketika diamalkan itu akan bertambah azwaq. Apa tuh azwaq? Zauq, Pak, rasa. Rasa. Wal wujudan itu apa? Getaran. Yang kalau diilmiahkan agak sulit, paling tidak kita sudah mengamalkan itu malam ini. Dari mulai maghrib berjamaah sampai isya, sampai manaqib, dimanapun kita berada manaqib itu tidak ada perasaan bosan. Betul? Ya, itulah. Tidak ada jenuhnya. Belum pernah protes misalnya itu manaqib kemalaman, kalau kita nggak usah baca tanbih, langsung aja Quran tawasul udah. Ada yang begitu? Tidak ada, Pak. Bahkan ketika manaqib ini ditambah yang bukan maklumatnya, maka lihat reaksi ikhwan. Misalnya kan diatur dalam maklumat itu bagaimana tata cara manaqib. Ketika disalahgunakan atau dirubah manaqib itu, kita merasa nggak enak kan? Misalnya contohnya Quran pakai terjemah. Misalnya, perasaan di sana nggak ada terjemah. Cari tilawah. Nggak ada maklumatnya, maka cari tilawah. Pakai tilawah yang nggak enak bagi kita, Pak. Begitu. Kan rasa itu, Pak. Rasa, ya. Itu rasa. Wujudan, getaran. Dimana kalau kita manaqib itu, yang ada adalah khidmat kita kepada guru mursyid. Tidak ada, Pak, jual thariqah. Tidak ada. Bagaimana kita sebagai ikhwan atau sepuh manaqib itu bahkan ada 2 hari menjelang lebaran masih manaqib. Di mana, Pak, sejarahnya? Kalau bukan thariqah, Mak. Wong kita yang punya rumah itu biasanya sudah fokus ke lebaran. Beli dagingnya, bikin kuehnya, beli baju anak-anak. Ikhwan mah ketika puasa mau lebaran tetap manaqib, Pak. Itu wujudan, Pak. Susah diilmiahkan juga. Susah. Wala yu'khadhu minal awraq, tidak akan didapatkan dari kitab manapun ini. Wa innama yu'khadhu min ahlil azwaq, hanya dapat dari orang yang ahli rasa. Walaysa minal qil wal qol, tidak juga dari katanya.
Wa inama bi khidmati rijal wa suhbati ahlil kamal. Ini hanya dapat dengan hikmat. Ya kan kita hikmat nih Pak. Ya kita zikir kita hikmat. Kita hataman kita juga hikmat. Kita berjamaah juga kita hikmat. Itu hikmat. Jadi kalau ditanya apa sih beda antara ikhwan dengan bukan ikhwan, kita ibadah itu selain ibadah ada nilai hikmatnya. Itu Pak. Salat ibadah, zikir ibadah, khotaman juga ibadah. Tetapi di thariqah itu ketika kita sholat, kita zikir, kita khotaman, kita manakiban, bahkan kita makan barang itu ada nilai hikmatnya. Itulah amalia. Maka itulah kemuliaan yang Allah berikan hanya kepada junjungan kita. Dan itu diturunkan kepada pewaris-pewarisnya, baik yang ilmu maupun amal. Ilmu sanadnya dengan ijazah, amal itu dengan talqin. Dengan talqin. Setelah itu bagaimana menyikapi kemuliaan itu? Fasolli. Bagaimana di fasoli itu dalam tafsir Jailani? Dum alat tawajuh nahwahu wa akhris fihi wastaqim alaihi. 3 Pak. Yang pertama dawam tawajuh, dawam zikirnya, dawam juga khotamannya, dawam manakibannya, wa akhris fihi ikhlas, baik itu yang jadi ikhwan yang hadir maupun yang tuan rumah ikhlas. Tidak adalah itu namanya manakib ingin kita itu maju usaha. Itu mah sudah bukan tujuan utama. Ikhlas saja, hikmat kepada guru. Kalau sudah begitu mah guru juga tahu Pak. Hanya kan tadi itu ada hasil maksud. Ayo ikhwan yang punya maksud, silahkan. Padahal mah guru sudah tahu maksud kita semua. Sudah tahu Pak. Hanya kan difasilitasi. Tetap guru itu tetap menghargai arti syariat itu. Ditulis hasil maksudnya apa. Padahal Abah mah sudah tahu. Wastaqim alaihi, istiqomah saja. Udah istiqomah. Gak usah kemana-mana. Istiqomah saja. Yang terakhir itu wanhar badanata nasutika taqarruban ilallah wala yuhayyinuka wala yuharibuka man yusiuka wala yahtakiruka. Wanhar, maka berkorbanlah dengan seluruh jiwa raga kita. Taqarruban ilallah, dengan niat taqarrub kepada Allah. Tidak peduli layu bali, tidak peduli orang yang memang itu menghinakan, merendahkan. Jalan terus. Ikhwan itu punya 7 dasar penguat, penopang, pondasi kita agar kita menjadi ikhwan yang kuat Pak. Kalau 7 ini tidak ada, maka gampang goyangnya. Dikit-dikit goyang, dikit-dikit goyang. Apa yang pertama itu? Yang pertama adalah robitoh Pak. Robitoh. Kepada guru mursyid kita. Robitoh. Yang kedua adalah muraqabah, kita merasa dipantau oleh guru kita. Muraqabah itu dengan cara dawam zikir kalimatul la ilaha illallah dan juga zikir hobi. Terus kita panteng. Putus sambung lagi. Seakan dipanteng kita oleh guru. Seakan kita itu dilihat oleh guru. Yang ketiga adalah adab. Adab kita kuatkan. Yang keempat adalah isyarah. Isyarah itu adalah satu yang seperti gini contohnya. Dulu sejarahnya ada di majalah Gema itu. Ketika pengarsa Abah mengkontak almarhum
Haji Garjita mau ke Bogor itu ya, mau ke Bogor itu dulu ada rencana untuk kebulatan tekad Golkar. Dan Abah nanya di mana, ya di hotel apa. Abah nyuruh itu beliau membuat nasi kuning. Nah kalau memang sudah nangkep kuat isarohnya, nasi kuning itu kan biasa untuk tasakuran bangun rumah, bangun gedung gitu kan ya. Padahal Abah hanya nyuruh bikin nasi kuning, tolong buatkan nasi kuning. Ditangkap oleh Bapak Haji Garjita, oh kalau gitu mah kebulatan tekad itu dibuat di gedung yang baru dibangun. Maka dibuatlah rencana untuk membangun Baitul Ikhlas itu. Ada yang wakaf tanah Pak Agus DP itu ya. Wakaf tanah, kemudian dengan seadanya berapa hari itu dibangun, itu disitulah Abah itu meresmikan Masjid Baitul Ikhlas. Menangkap isyarat guru, bikin, tolong buatkan, siapkan nasi kuning. Ditangkap, oh kalau gitu ini ada membangun yang baru, bukan di hotel, hotelnya sudah jadi. Itu contohnya, isyarat. Yang kelima itu adalah himmatul aliyah, nyali Pak. Ikhwan harus punya nyali, amaliyah sudah diberikan, tinggal nyalinya bagaimana nih kita. Nyali. Yang keenam adalah at-tabaruk, itu mengalap berkah. Yang ketujuh adalah itiba kepada pengasah Abah Guru Mursyid. Nah itu 7 fondasi itu tuh kalau sudah begitu kita nggak akan pernah ragu Pak. Itu untuk tadi itu unping wasi itu nih Pak. Intang surullah yang suruhku. Kita ini awalnya dari tiada, setelah ada kita serahkan kembali kepada yang memberikan kita ada, yaitu Guru Mursyid Wasilah. Ini saja, semoga ada manfaatnya dan semoga kita semua istiqomahkan dalam ibadah kita melalui amaliyah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya, dan yang penting semoga kita diaku murid oleh pengarsa Abah. Amin ya rabbal alamin. Saja hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.